Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai pada hari ini masih senantiasa memberikan karunia nikmat yang banyak, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, ya, sehat fisik, mental, sosial, dan spiritual. Saudara-saudaraku, masih melanjutkan pembahasan tentang mandi, ya. Dan dalam hal ini kita akan melihat mandi dari sisi air untuk mandi, ya. Di podcast sebelumnya sudah kita sampaikan tentang manfaat mandi air dingin. Jadi air dingin tentu adalah air yang paling gampang, ya, tidak perlu persiapan khusus. Namun demikian, karena kondisi badan kita ini juga variatif, maka kita juga mau mencoba untuk membahas tentang mandi air panas atau air hangat, ya. Kalau panas nanti konotasinya sesuatu yang mendidih, meluap-luap, ya. Tentu sudah jelas tidak bermanfaat kalau untuk mandi, kan, ya. Manfaatnya adalah untuk bikin kopi, itu, ya. Jadi yang akan kita bahas kali ini yaitu tentang 5 manfaat mandi atau berendam air hangat, ya. Kebiasaan mandi air hangat saya kira juga sudah banyak dilakukan, ya. Kalau saya kecil dulu, seringkali yang sering dimandikan air hangat adalah anak bayi, ya, dan orang tua, ya. Jadi satu bayi, satu orang tua. Agak sangat jarang kalau kita di usia anak, usia remaja, apalagi usia dewasa gitu, yang mandi air hangat. Namun demikian, standar di berbagai penginapan, ya, yang orang bilang bintang 1, 2, 3, 4, 5, kan gitu, ya. Selalu yang ditanya, ada air panas enggak, ada air hangat enggak, gitu, ya. Apalagi kalau itu letaknya di dataran tinggi, ya, di wilayah-wilayah dengan hawa dingin, tentu banyak orang selalu menanyakan ketersediaan akan air hangat tadi, ya. Dan dari banyak penelitian ternyata memang setidak-tidaknya ada 5 manfaat, ya, jika kita mandi atau berendam menggunakan air hangat. Manfaat yang pertama, ya, mandi dengan air hangat ini akan meningkatkan kesehatan jantung. Jadi kita tahu hari-hari ini begitu banyak saudara-saudara kita yang meninggal, ya, karena serangan jantung, ya. Jadi ternyata mandi dengan air hangat ini mampu untuk meningkatkan kesehatan jantung. Tentu bukan sekedar air hangat, ya, gitu, ya, tapi ini kan salah satu, ya. Melakukan kegiatan mandi atau berendam dengan menggunakan air hangat ini mampu untuk menurunkan tekanan darah. Hal ini akan berdampak baik pada kesehatan jantung. Selain itu, mandi air hangat dapat membantu melebarkan pembuluh darah dan mendorong bertambahnya kecepatan detak jantung seperti saat sedang berolahraga, ya. Tentu lagi-lagi jangan dipahami dengan kalau gitu bisa gantiin olahraga, ya Pak, ya, gitu, ya.
ya tidak bisa ya, olahraga ya mandi air hangat gitu ya. Nah, terjadinya pelebaran pembuluh darah itulah yang akhirnya akan meningkatkan sirkulasi darah dan mampu untuk ya mengurangi resiko penyakit terutama jantung. Jadi itu manfaat yang pertama, mandi air hangat. Yang kedua ya, manfaat yang kedua kalau kita mandi dengan air hangat adalah relaksasi otot dan menciptakan tidur yang berkualitas ya. Hari-hari ini banyak orang yang agak susah tidur ya. Barangkali dengan kita mandi air hangat akan jauh lebih memudahkan kita untuk tidur secara berkualitas. Berendam pada air hangat dipercaya dapat membuat tubuh lebih rileks dan menghilangkan beban pikiran. Hal tersebut juga membantu Anda untuk mendapatkan tidur lebih nyenyak. Demikian juga untuk mengurangi nyeri pada sendi ya. Jadi biasanya orang yang mengalami nyeri sendi itu ketika dingin, jadi dengan air hangat akan mengurangi itu. Kemudian yang ketiga ya, manfaat ketiga dari kita berendam atau mandi dengan air hangat akan mengurangi kadar gula dalam darah. Nah, ketika kita bicara tentang kadar gula dalam darah, tentu yang akan tersenyum tertawa adalah para penderita diabetes ya. Berendam dengan air hangat dapat membantu mengurangi kadar gula dalam darah dan meningkatkan sensitivitas insulin. Hal ini dikarenakan suhu panas dapat membantu mengelola gula dalam darah agar berada dalam kadar yang normal ya. Kemudian yang keempat ya, manfaat yang keempat dari kita mandi air hangat, berendam air hangat adalah mengurangi stres. Banyaknya beban pikiran dan kegiatan yang dilakukan ini dapat memicu datangnya stres, dan dengan berendam air hangat maka akan mengurangi hal tersebut. Apabila dilakukan dengan durasi yang tepat, otot pada tubuh akan meregang dan membuat tubuh menjadi lebih rileks tadi ya. Ketika tubuh menerima tanda tersebut, maka otak akan memproduksi hormon oksitosin dan memberikan perintah untuk sejenak beristirahat pada tubuh ya. Sebagian penelitian mengatakan berendam air hangat dapat membantu mengelola emosi kita. Dan juga pada seseorang yang sedang depresi. Kenapa? Karena dikarenakan adanya penurunan hormon stres serta keseimbangan pada hormon serotonin akan membantu mengatur pikiran dan perasaan seseorang. Kemudian yang terakhir adalah membantu menyembuhkan luka dan menghilangkan racun ya. Efek ketenangan yang diciptakan air hangat tidak hanya berdampak pada organ tubuh saja, namun juga pada luka dan rasa sakit. Merendam luka dengan menggunakan air hangat, kalau perlu ditambah dengan garam ya, nanti kita akan bicara juga tentang air garam gitu ya, dapat membantu menyembuhkan luka serta meredakan rasa sakit pada bagian di sekitar luka. Metode ini dapat dilakukan pada luka yang dapat terkena air tentu saja, namun tidak berlaku pada jenis luka yang tidak disarankan dokter untuk terkena air. Selain itu, berendam pada air panas dengan waktu yang sesuai dapat membantu menghilangkan racun melalui pori-pori yang terbuka dan keringat yang dihasilkan karena suhu panas. Pastikan untuk tidak menggunakan produk yang mengandung bahan kimia berlebih saat berendam ya. Hal ini akan menghambat proses penyembuhan luka dan keluarnya racun dari tubuh. Jadi itulah 4 manfaat dari kita mandi atau berendam menggunakan air hangat. Tentu apakah kita akan menggunakan air hangat atau air dingin ya, lihat kondisi ya.
Nah, waktu kapan sih yang baik untuk berendam air hangat? Jadi berbagai manfaat yang ditimbulkan oleh air hangat tadi akan maksimal apabila dilakukan dengan durasi waktu tertentu. Jika terlalu lama, maka yang didapatkan bukannya manfaat, malah bisa melahirkan dampak buruk seperti kulit kering, bahkan kalau terlalu hangat atau panas tepatnya ya bisa terbakar hingga menyebabkan tekanan darah tiba-tiba turun. Jadi berapa lama harus berendam? Berapa lama harus mandi untuk mendapatkan khasiat maksimal dari menggunakan air hangat tadi? Untuk merasakan manfaat air hangat, Anda dapat berendam selama 10 hingga 15 menit saja ya. Jadi jangan lebih dari 15 menit ya. Dan saat berendam usahakan untuk tetap bergerak sesekali. Jika mulai dirasa tidak nyaman dan tubuh mulai berkeringat, segera keluar dari tempat berendam dan keringkan badan menggunakan handuk berbahan lembut ya. Air hangat menyebabkan seluruh pori-pori pada kulit terbuka dan dapat menyebabkan kulit terasa kering. Apabila hal serupa terjadi, gunakan pelembab untuk mengembalikan kelembapan tubuh. Ya. Berendam dengan air hangat dengan jangka waktu yang terlalu lama dan menggunakan air dengan suhu terlalu panas akan menghasilkan banyak dampak negatif pada tubuh. Ya. Terutama perubahan fisiologis pada tubuh, baik dalam skala kecil atau bahkan dapat menghasilkan konsekuensi yang cukup serius ya. Jadi satu, jangan lama-lama, dan dua, rasakan betul-betul air hangat itu memang pas pada kita ya. Jadi jangan terlalu panas lah intinya ya. Pada remaja hingga orang dewasa yang tidak sedang berada pada keadaan khusus dapat berendam pada air hangat dengan suhu air tidak melebihi 40 derajat Celcius. Apabila dilakukan dengan suhu di atas 42 derajat Celcius, tubuh akan mengalami iritasi dan luka pada kulit, serta menyebabkan menjadi kering. Ya. Berendam air hangat pada bayi dapat dilakukan dengan suhu maksimal 30 derajat Celcius. Sedangkan pada wanita yang sedang hamil dapat dilakukan dengan suhu maksimal 30 derajat Celcius. Namun aktivitas berendam air hangat sangat tidak disarankan untuk dilakukan pada usia awal kehamilan ya, karena dapat menyebabkan risiko pada pertumbuhan bayi. Ibu hamil juga rawan terkena hipertermia karena peningkatan suhu badan yang tinggi akibat berendam air hangat yang terlalu sering. Jadi itulah ya lima manfaat kita menggunakan air hangat, lengkap dengan petunjuk-petunjuknya supaya manfaat itu bisa berjalan dengan maksimal ya. Karena kalau kita tidak ikuti petunjuk-petunjuk yang terakhir tadi, kita khawatir apa yang akan kita dapatkan manfaat bukan manfaat, tetapi justru malah petaka ya. Baik, itulah pembahasan kita tentang air hangat untuk mandi dengan manfaat dan tip-tip untuk kapan kita menggunakan air hangat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.